mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan menurut Philpo, gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu. Hamdan Hidayat juga berpendapat bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi bawahannya. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin dalam bertindak untuk mempengaruhi anggota kelompok. Seorang pemimpin harus bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang benar agar para anggota kelompok merasa nyaman dalam bekerja, sehingga tujuan dari organisasi bisa dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Miftah Toha, dalam jurnal Ad dan Warta, ia mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Menurut Tohari, ia menyatakan bahwa gaya-gaya kepemimpinan terdiri dari 10 macam gaya. Yang pertama ada gaya persuasif. Gaya persuasif yaitu gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang mengubah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain melakukan ajakan atau bujukan. Yang kedua ada gaya represif. Gaya represif adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, sehingga bawahan merasa ketakutan. Yang ketiga, gaya partisipasif. Gaya partisipasif adalah gaya kepemimpinan dengan cara memberikan kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif baik menata spiritual, fisik maupun material dalam kiprahnya dalam organisasi. Yang keempat, gaya inovatif. Dalam gaya ini, pemimpin selalu berusaha dengan keras untuk mewujudkan usaha-usaha pembaruan di dalam segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau setiap produk terkait dengan kebutuhan manusia. Yang kelima ada gaya investigasi. Gaya investigasi adalah gaya seorang pemimpin yang selalu melakukan penelitian yang disertai dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya. Hal ini menyebabkan timbulnya kreativitas, inovasi, serta inisiatif dari bawahan kurang berkembang karena bawahan terlalu takut akan kesalahan-kesalahan. Selanjutnya ada gaya inspektif, yaitu gaya seorang pemimpin yang suka melakukan acara-acara yang sifatnya protokoler. Kepemimpinan dengan gaya ini menuntut penghormatan bawahan atau pemimpin yang senang apabila ia dihormati oleh bawahannya. Selanjutnya ada gaya motivatif. Gaya motivatif yaitu seorang pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program, dan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya dengan baik. Komunikasi tersebut membuat segala ide bawahan-bawahan dan kebijakan yang dipahami oleh bawahan, sehingga para bawahan mau bekerja. Selanjutnya ada gaya naratif. Gaya ini yaitu pemimpin yang bergaya naratif merupakan pemimpin yang banyak bicara namun tidak disesuaikan dengan apa yang ia kerjakan, atau dengan kata lain, pemimpin yang banyak bicara sedikit bekerja. Selanjutnya ada gaya edukatif. Gaya edukatif adalah gaya pemimpin yang suka melakukan perkembangan bawahan dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahan, sehingga para bawahan menjadi memiliki wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari. Sehingga seorang pemimpin yang bergaya ini tidak akan pernah menghalangi bawahan yang ingin mengembangkan pendidikan dan keterampilannya. Yang terakhir ada gaya restokratif. Gaya restokratif yaitu gaya pemimpin yang
kooperatif sangat senang melihat bawahannya selalu terbelakang, bodoh, dan sebagainya. Seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan untuk menentukan tingkah laku yang perlu diambil guna mencapai tujuan dari organisasi. Gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dengan kinerja. Apabila gaya kepemimpinan dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah disepakati, maka hal ini akan dapat memperbaiki kinerja dari pegawai dalam lingkup organisasi tersebut. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.